Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, dalam program UFS Menjawab ini saya menerima pertanyaan dari banyak ya, masuk ke saya WA. Pak Ustadz, untuk apa kita berkurban? Apa makna filosofis dari ibadah kurban? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kurban, arti bahasanya adalah sesuatu yang dekat. Dari kata qarib. Al-qurb, al-qarib, orang yang dekat. Al-qurb itu menunjukkan kedekatan. Dan kurban, kedekatan yang sempurna. Artinya apa? Kurban ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tujuannya ini kita menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah kurban ini adalah dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah. Dalam surah Al-Hajj Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya, tidak akan sampai kepada Allah daging dan darah hewan kurban itu. Maksudnya apa? Yang sampai kepada Allah bukan darah dan hewan kurbannya atau dagingnya. Tapi yang sampai kepada Allah, yang membuat kita dekat kepada Allah itu adalah takwa. Ya, karena ibadah kurban adalah untuk menunjukkan bahwa diri kita ini berusaha untuk senantiasa bertakwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu ibadah kurban ini memiliki banyak dimensi. Ya, pertama, dia adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bentuk apa? Rasa syukur kita kepada Allah. Ya, Nabi Ibrahim ya, setelah diberikan putra Ismail, kemudian tidak lama setelah itu diberikan putra lagi oleh Allah, yaitu Ishak alaihissalam. Ya, beliau orang yang pandai bersyukur, syakiran li an'umi, ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Itu ada dalam surat An-Nahl ayat 120, 121. Ya, beliau orang yang pandai bersyukur. Maka kemudian Allah uji Nabi Ibrahim ini. Apakah Ibrahim sebagai hamba yang pandai bersyukur kepada Allah ini, kalau diuji akan dicabut nikmatnya oleh Allah, apakah dia tetap menjadi orang yang pandai bersyukur? Subhanallah. Inilah ujian lalu datang. Fabasyarnahu bighulamin halim. Surat As-Saffat, setelah Allah menyatakan doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menguji Nabi Ibrahim ini. Wahai Ibrahim, aku telah berikan engkau putra sebagaimana doamu, Rabbi habli minas salihin. Maka aku berikan kepadamu kabar gembira dengan putra yang sangat penyantun, halim. Itu siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Maka tatkala dia sampai kepada usia balik, usia remaja, mampu membantu kedua orang tuanya mencari nafkah, ya, mampu berkhidmat kepada orang tuanya, justru di saat itulah Allah menguji Ibrahim. Allah ingin mencabut kenikmatan itu. Dan ingin tahu apa respon Nabi Ibrahim alaihissalam. Inni ara fil manam. Beliau diberikan mimpi oleh Allah untuk menyembelih Ismail putra. Dan Ibrahim menepati janjinya. Aku pasti akan menepati janjiku kepadamu, ya Allah. Maka luluslah Ibrahim dalam ujian ini. Yang kedua dimensinya adalah bahwa ibadah dalam Islam, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bukan berarti kita eksklusif, ya, kemudian hanya berkhalwat berdua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak. Tapi ada nilai berbagi kepada sesama. Makanya yang sampai kepada Allah bukan darah dan dagingnya. Yang sampai kepada Allah kita. Itu hubungan personal kita dengan Allah. Tetapi hablum minan nasnya, daging daripada hewan kurban yang kita sembelih itu untuk siapa? Untuk manusia yang membutuhkan. Wa at'imul ba'isal faqir. Subhanallah. Berikanlah makan dari daging kurban itu kepada orang yang kesusahan dan orang yang fakir. Nabi SAW ya, bersabda, ya, bagilah daging kurban ini 3 bagian. 1 bagian untuk keluarga kamu. 1 bagian untuk hadiah bagi keluarga yang kamu kenal. Atau orang yang ingin kamu hadiahi. Dan 1/3 lagi berikanlah untuk fakir dan miskin. Subhanallah. Jadi ibadah kurban dimensinya luar biasa. Sebagai bentuk
rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita lakukan karena Nabi SAW mengatakan, siapa orang yang mampu untuk berkurban tapi dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Ya, orang yang mampu berkurban tapi dia tidak mau berkurban, ya, pelit, dia tidak mau mendekatkan diri pada Allah, maka Nabi mengancam, jangan orang itu mendekati tempat sholat kami. Mudah-mudahan jawaban ini dapat memuaskan penanya, dan kita semua dapat mengambil hikmah dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.